Halo semuanya, I hope you guys are in a good condition. Sekarang saya record ini tanggal 29 November di siang hari. Mungkin teman-teman nonton ini pagi atau sore atau malam. But I just pray that you guys are in a good condition. Kalau meskipun saudara-saudara di kondisi yang kurang ideal atau kurang oke, I pray that God's love, God's peace, and God's joy is on you. Uh, First of all, saya mau mengucapkan thank you kepada semua volunteers, baik kalian di kids, di youth, college, maupun di parenting, di large group, di small group leaders, di host, curriculum, communicators, date leaders, praise and worship, atau di departemen-departemen lain yang saya mungkin lupa atau saya tidak sebut. Just want to say thank you. Uh, 2022 ini tahun yang cukup challenging gitu ya. Karena selama hampir 3 tahun kita mengalami pandemi dari COVID ini, dan tahun ini baru saja kita balik onsite. Tidak hanya itu, kita mempunyai campus yang baru, Sutra Hall, buat kids, especially kita baru mulai 3 bulan terakhir ini. Tidak hanya campus baru, tapi kita juga sedang melakukan restructure, antara campus sentral dan juga campus lokal yang berada di Casablanca dan di Setra Hall. Saya juga baru mulai take over department ini di bulan Juni dari Kenigo. So, ya, banyak sekali hal yang baru di tahun 2022 ini. Ini juga saya nggak terbiasa untuk melakukan recording ini. For me is a bit weird. Ya, again karena baru untuk tetap dengan komputer and record this. It's just not me, but I'm getting a hang of it. Saya udah melakukan ini recording ini beberapa kali gitu, tapi hopefully this is a good one. Gitu. Nah, 3 tahun sudah kita lewati. Saya ingat tahun 2020 Maret, COVID baru pertama kali diumumkan di Indonesia. Saya mempunyai 2 anak at that time, tahun 2020. Satu at that time masih umur 5 tahun, satu masih lahir 1 tahun. Uh, Tanpa sadari, like 2 years later, now tahun 2022 di bulan Desember, banyak daripada kita yang melalui struggle yang mungkin menghadapi uncertainty ekonomi, ada yang kena COVID juga, karantina, nggak pernah keluar rumah. Buat yang sudah berkeluarga, 24 jam selama berhari-hari, mungkin agak sedikit berbeda ya. Buat saya sendiri, 24 jam bersama keluarga gitu di apartemen itu is like ya hal yang baru gitu, kayak 24 jam ketemu dengan istri dan ketemu anak, dan wah basicnya is different for me gitu. Teman-teman yang kuliah atau yang kerja juga harus berada di depan komputer, zooming berjam-jam, yang awalnya mungkin punya plan untuk keluar negeri, untuk kuliah, atau untuk bekerja, itu akhirnya tertunda atau akhirnya batal. Those are the challenges. But one thing for sure, God is in control. Bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang sungguh luar biasa. Tapi dari hal yang lain yang kita harus tahu bahwa waktu tidak berhenti. That time does not stop. It just keep on moving. And like I said gitu, tanpa sadari sekarang udah 2 tahun, udah 3 tahun. 2022 anak saya sekarang udah masuk di primary itu, satu sudah bisa bertumbuh cukup cepat, bisa mulai berjalan, udah bisa mulai makan sendiri, udah masuk sekolah juga gitu ya. So it's just so fast. Nah, kalau kita tidak plan properly, kalau kita tidak berpikir dengan baik, it's just simply like a snap of finger tanpa kita sadari. So, perlu ditanyakan bahwa apakah kita ada perubahan selama COVID ini? Yes. Meski dalam pandemi, yes, mungkin 24 jam di rumah terus, kita pun juga bisa berubah. Kita pun juga bisa improve, kita pun juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, gitu, menurut saya. Nah, again, sekarang di penghujung tahun, di tahun 2022, di bulan November, Desember,
Biasanya kita selalu menulis goal atau target yang kita buat di awal tahun, bisa hit on miss, gitu. So, saya mau ngambil waktu sedikit untuk kita bisa mereflect dalam kehidupan kita. Karena di awal tahun, melalui video, Kenny juga share mengenai Imago Dei, the image of God, bahwa kita diciptakan dengan gambaran Tuhan. Bukan hanya kita doang, orang-orang di sekitar pun juga diciptakan menurut gambaran Tuhan. They are the image of God, we are the image of God. Di pertengahan tahun saya sempat share bahwa kita adalah satu tubuh Kristus Tuhan, di mana kita diletakkan khusus oleh Tuhan untuk melakukan apa yang kita harus lakukan. Nah, akhir tahun ini saya ingin sharing mengenai the maturity in Christ. Dewasa dalam Kristus. Karena maturity itu tidak bergantung dengan seberapa usia kita. Karena buktinya banyak yang sudah tua masih mempunyai sifat kekanak-kanakan. Dan sebaliknya pula, banyak yang muda, tetapi cara berpikirnya cukup wise dan mature. Nah, how do we define maturity? Saya lihat di Google, saya coba dari Cambridge Definition gitu. Maturity adalah the state of being mentally and emotionally well developed. Saya nggak mau bicara tentang the mentally and the emotionally part, tapi saya mau bicara tentang well developed, matang. Ya, kata Indonesia, bahasa Indonesia-nya lebih mudah is matang. Nah, untuk ini saya mau pakai analogi buah, karena di Alkitab sering banget kita pakai, kita diberikan gambaran bahwa buah, buah, buah. So I want to use the word buah untuk kita gampang mengerti. Nah, a well-developed fruit itu enjoyable. Sekarang lagi musim mangga, kalau kalian ke pasar gitu ya, banyak banget mangga, harganya masih relatif murah gitu ya. Tapi saya suka yang namanya durian, the king of fruit. Kalau saya biasa suka travel keluar atau saya ke Bali, itu kalau dapat buah durian yang enak, it's really good. Tapi biasanya kalau suka ke Singapura, saya suka makan buah musang king gitu ya. It's a must. Nah, kalau mateng, buah durian yang mateng itu is very buttery, manis dan pahitnya itu legit banget. Dan believe it or not gitu ya, kalau makan banyak buah durian itu nggak akan panas dalam sebenarnya, karena it's good. Nah, tapi sedangkan durian yang nggak mateng, saya pernah coba gitu ya. Biasa kalau di Jakarta, di daerah Mangga Besar, kalau kalian banyak sekali orang jual durian gitu ya. Saya coba beberapa kali. Satu coba enak gitu ya. Tapi pas bawa pulang ternyata cuma satu biji doang yang enak, tapi yang lain tuh ternyata hambar. Gak mateng sama sekali. Gak buttery gitu ya. Akhirnya I have to throw away the whole thing. Kenapa? Karena tidak enjoyable sama sekali. Tidak bisa dinikmati sama sekali. Nah, kita ngomong soal buah, itu bisa dinikmati oleh orang lain. Okay, we can enjoy the fruit. The same thing of us. A sign of maturity. Salah satu simbol atau salah satu definisi bahwa kita adalah orang manusia-manusia yang dewasa adalah kita bisa dinikmati oleh orang lain. Kita membawa benefit buat orang lain. Mungkin itu melalui action kita, mungkin itu melalui perkataan kita, mungkin lewat pikiran kita, lewat nasihat-nasihat kita, lewat pilihan-pilihan kita. Nah, sebaliknya kalau kita tidak mature, sama seperti buah yang tidak matang, nggak bisa dinikmati oleh orang-orang. So, we have to question, paling gampang mereflect diri kita adalah, are we mature or not? Do we bring benefit to other people? Are we a good fruits to the people yang surrounding kita? Keluarga kita, teman-teman kita, teman pelayan kita, melalui outcome-nya kita. Nah, the goal in life is not to grow old. Seperti saya ngomong tadi waktu di awal gitu ya. Banyak orang tua ternyata pikirannya masih kekanak-kanakan. But in goal of life is to grow mature in Christ. Nah, saya taruh dua kata Christ di sana karena dewasa nggak cukup. Harus ada Christ-nya. Kenapa? Ada acuannya. Kita harus seperti Yesus.
Dan banyak sekali contoh-contoh di Alkitab yang mengajar kita bahwa apa itu Yesus. Seperti apa yang dia lakukan. Mengasihi orang lain, menaruh kepentingan orang lain. There's a lot. Dan saya mengajak teman-teman untuk bisa membaca 4 kitab pertama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, untuk bisa mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Dan kehidupan, seperti saya bilang, bahwa is a process. Gak bisa kayak hari ini dan expect besok bisa langsung mature. No. We have to grow. Sama seperti buah, itu ada seasonnya. Pohonnya pun juga butuh waktu untuk bisa bertumbuh. Awal cuma satu biji yang kecil saja, tapi butuh bertahun-tahun untuk dia bisa jadi bertumbuh. So it is a process. It takes time. Nah, itu sebabnya saya mau mengajak teman-teman untuk memasuk tahun 2023 dengan maturity in Christ. Nah, seperti saya mau ambil sedikit ayat Alkitab gitu ya, dari Lukas 5, 36, 30, sampai 39. Ini tentang perumpamaan baju yang yang sobek, yang akhirnya harus dijahit ulang lagi, atau wine skin anggur yang butuh tempat yang baru. Nah, untuk kita bisa masuk tahun 2023 dengan maybe new uncertainty, maybe dengan challenges yang baru, mungkin dengan ada perubahan-perubahan yang akan ada di gereja dan juga mungkin dalam kehidupan teman-teman. Let's be mature. Karena dengan kedewasaan dalam Kristus, kita akan menjadi sebuah pohon yang menghasilkan buah dan buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. I hope that di Next Gen Ministry, all of us, setiap daripada kita, menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh anak-anak yang kita layani, teman-teman sepelayan kita, dan akhirnya menjadi dampak buat keluarga, anak-anak yang kita layani, dan teman-teman yang di luar gereja. Because not everybody can see God, but they can see God through us, melalui our maturity. So that's all for today. I hope to see you guys in team night. Atau mungkin kalau kalian nonton setelah team night, I want to wish you a happy holiday and Merry Christmas. May God's love, peace, and joy is on you.